Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program Dahsyat Firman-Nya. Kita bersyukur hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita juga masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk belajar. Kita masih dapat berkumpul dengan keluarga, tentu semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merendahkan hati dan berdoa agar firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini benar-benar dapat kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah membimbing kami sampai hari ini. Kami semua dalam keadaan baik, sehat, dapat berusaha, bekerja, berkumpul dengan keluarga, beraktivitas, sekolah dan lain sebagainya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami datang kepadamu Tuhan memohon belas kasih-Mu, mengampuni setiap dosa kami, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap agama mengajarkan, mendorong umatnya untuk selalu berdoa, dan berdoa. Tentu kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita juga diajarkan untuk senantiasa hidup di dalam doa. Itu sebabnya pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita untuk berbicara tentang doa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 8 ini merupakan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya perihal tentang berdoa. Apa sesungguhnya arti dari berdoa itu? Dari etimologinya, kata doa yaitu harapan dan keinginan yang kuat ke depan, atau harapan dan keinginan yang kuat untuk waktu mendatang. Nah, jadi orang yang berdoa itu adalah mereka yang memiliki harapan. Orang yang berdoa itu adalah mereka yang memiliki keinginan. Sementara itu menurut seorang pendeta bernama Erastus Sabdono, berkata bahwa doa merupakan peta. Doa itu adalah cermin. Doa itu merupakan potret. Bahkan doa itu menunjukkan kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut pendeta Erastus Sabdono bahwa doa itu bukan hanya meminta, tetapi merupakan suatu potret, cermin, ataupun merupakan suatu bentuk kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa doa itu merupakan suatu hubungan ataupun relasi antara manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jika kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dapatlah kita simpulkan ada beberapa jenis, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar doa kita itu menjadi doa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jika kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar doa kita menjadi doa yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan? Maka yang pertama, sesuai dengan ayat yang kelima ini, yaitu doa harus didasarkan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, berdoa di dalam rumah-rumah ibadah merupakan suatu tindakan yang tidak salah. Bahkan berdoa di dalam tikungan-tikungan jalan raya pun merupakan tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika semuanya itu dilakukan untuk supaya dilihat orang. Artinya apa? Motivasinya yang salah. Motivasi di dalam berdoa itu supaya dilihat orang, pamer bahwa dia sedang berdoa. Inilah yang menjadi sesuatu yang salah di hadapan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menekankan perihal tentang berdoa, bahwa doa itu haruslah dengan motivasi yang benar, bukan untuk memamerkan diri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 3, firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari kitab Yakobus ini kita tahu bahwa Tuhan tidak menjawab doa karena doa kita itu didasarkan dengan motivasi yang salah untuk memuaskan hawa nafsu kita, dan ini merupakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu keras mengajarkan perihal ini kepada murid-muridnya, bahwa orang yang berdoa di rumah-rumah ibadah, orang yang berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang, mereka itu adalah orang munafik, orang yang bersandiwara. Mereka berdoa tetapi motivasinya untuk pamer, memamerkan diri sendiri. Yang kedua, doa yang benar dan berkenan kepada Allah selain doa yang didasarkan dengan motivasi yang benar. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, yang kedua, doa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yaitu doa yang didasarkan pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Alkitab berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah. Artinya apa? Suatu hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berdoa secara bersama-sama itu baik, tetapi berdoa secara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan jangan diabaikan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Artinya Tuhan rindu bahwa doa itu merupakan suatu relasi antara pribadi satu kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki suatu doa antara pribadi kita dengan Tuhan. Matius pasal 26 ayat 36 berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mempraktekkan hal ini. Dia pergi sendiri untuk bersekutu dengan Bapa. Artinya pribadi lepas pribadi, face to face berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya esensi dari doa itu adalah relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, doa yang berkenan, doa yang benar di hadapan Tuhan, selain motivasinya yang benar, selain
esensinya, yaitu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam ayat yang ketujuh firman Tuhan berkata, lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ternyata doa yang benar, doa yang berkenan kepada Allah, yaitu doa yang tidak bertele-tele. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertele-tele itu artinya bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya, melantur-lantur, berlarut-larut. Bahkan di dalam bahasa aslinya, kata bertele-tele itu adalah omongannya banyak, omong kosong. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan berkata, jika kita berdoa jangan bertele-tele, jangan ngelantur, jangan kebanyakan ngomong tetapi tidak ada pangkalnya, tidak ada bobotnya, diulang-ulang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan berkata jangan berdoa bertele-tele? Yang pertama, karena orang yang bertele-tele di dalam doa itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Padahal Tuhan tahu sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah yang kedua, ternyata mengapa Tuhan berkata jangan berdoa bertele-tele? Banyak orang berpikir jika banyak kata-katanya, jika lama berdoa dan lain sebagainya itu, maka Tuhan akan menjawab doanya. Ternyata bukan. Jadi banyaknya kata-kata tidak menjamin Tuhan menjawab doa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah berdoa bertele-tele, ngelantur-lantur kesana kemari, to the point saja dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah anaknya. Dia Bapa kita. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat seterusnya, ayat 9 dan seterusnya, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Artinya kita punya Bapa. Hubungan kita dengan Tuhan itu jelas, Bapa dan anak. Itu sebabnya seorang anak tidak akan mungkin meminta kepada bapaknya dengan bertele-tele. Langsung to the point, Bapak saya butuh uang untuk bayar sekolah. Bapak saya butuh uang untuk bayar kos. Bapak saya butuh uang untuk ini dan sebagainya. Artinya to the point, berbicara berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ini, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan sebagai orang percaya. Yang pertama, mari kita miliki motivasi yang benar di dalam kita berdoa. Kita berdoa di rumah, kita berdoa di gereja, kita berdoa dimanapun, misalnya doa keliling dan sebagainya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditonjolkan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kita harus menjaga hati kita agar motivasi kita benar di dalam berdoa. Bukan untuk memamerkan diri sendiri. Yang kedua, doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Doa itu hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, doa jangan bertele-tele. Kita punya Tuhan, Tuhan yang baik. Dia Bapa kita, Dia mengenal kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu kebutuhan kita. Datang kepadanya, minta kepadanya dengan tidak bertele-tele. Kiranya pelajaran firman Tuhan pada saat hari ini menjadi berkat untuk kita dapat menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan dengan doa yang benar dan dengan doa yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami terkagum-kagum dengan cara-Mu mengajar kami perihal tentang berdoa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki sikap yang benar, motivasi yang benar di dalam berdoa. Bukan agar kami dikenal, bukan pamer. Tetapi biarlah hanya Engkau saja yang dipermuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Dan biarlah juga kami senantiasa membangun relasi kami secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Meskipun tidak dilihat oleh orang lain, meskipun tidak bersama-sama dengan orang lain. Tapi kami tetap mau membangun hubungan kami dengan Tuhan. Karena pada dasarnya esensi dari doa adalah hubungan kami lepas pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan berdoa dengan tidak bertele-tele. Biarlah kami menyampaikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat ya Tuhan. Agar kami dapat memahami dan juga melakukan doa seperti yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat firman Tuhan ini dapat diterima oleh semua kami anak-anak-Mu. Dan kami terima, kami lakukan dengan penuh sukacita agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan untuk menanggung setiap beban mereka, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka, bahkan biarlah kasih setiamu senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka, bahkan curahkanlah kuasa-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.